Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dini Syokba dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2021-26004. Di sini saya ingin mereview artikel SDGs mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Muhammad Zuhrianto, SEMM. Pertama, ada Jurnal Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Nama artikelnya Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Disrupsi Revolusi Industri. Dari Jurnal Ketahanan Nasional, volume 27 nomor 1, dipublish tahun 2021, diterima tanggal 21.06.2021, direvisi tanggal 11 bulan 6 2021, diterimanya tanggal 29 bulan 3 2021. Penulisnya ada HM Rifki Zaim, Karsyadu, dan Rahmadi Indra Tektona. Tujuan penelitiannya adalah ideologi Pancasila pada hakikatnya terbentuk dari pandangan hidup bangsa Indonesia dengan dianggapnya nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religius yang ada dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk suatu negara, bukan terbentuk dari pemikiran atau perenungan dari seseorang atau suatu kelompok saja. Latar belakangnya adalah geostrategi dapat dimanfaatkan sebagai upaya menjaga ketahanan ideologi yang merupakan salah satu hal dasar yang diperlukan dalam mewujudkan ketahanan nasional. Penelitian ini membahas mengenai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum yang juga sebagai ideologi ketahanan geostrategi Indonesia dalam menghadapi era global. Dalam distribusi Indonesia 4.0, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memegang peranan penting untuk dapat menjadi filter nilai-nilai baru. Di sini ada metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif, tahap penelitian, studi perpustakaan, dan analis dedukatif. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Selanjutnya ada hasil penelitian ini membahas mengenai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum yang juga sebagai ideologi ketahanan geostrategi Indonesia dalam menghadapi era global. Selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, Indonesia sebagai negara yang terletak di wilayah geografis yang strategi memiliki Pancasila sebagai ideologi ketahanan geostrategi yang merupakan refleksi dari nilai-nilai yang ada dan hidup dari sila yang terdapat di dalamnya. Sebagai rakyat Indonesia wajib berpedoman dan mampu merefleksikan nilai-nilai yang hidup dalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada jurnal mengenai reduce inequalities. Nama artikelnya Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik, Studi Kasus Basnas Kota Mataram, dengan jurnal Skemata, volume 9 nomor 1, dipublish tahun 2020. Ditulis pada 4 Mei 2020, direvisi tanggal 26 Mei 2020, dan diterima tanggal 27 Juni 2020. Dengan penulis Slamet Riyadi. Tujuan penelitian ingin mengetahui strategi pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Basnas Kota Mataram dalam meningkatkan pemberdayaan mustahik di Kota Mataram. Ingin mengetahui apa faktor-faktor yang hambatan dalam melaksanakan strategi pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Basnas Kota Mataram. Ingin mengetahui peranan strategi pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Basnas Kota Mataram dalam meningkatkan pemberdayaan mustahik di Kota Mataram. Selanjutnya adalah metode pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini karena metode ini lebih mudah berhubungan dengan kenyataan yang ada. Pendekatan kualitatif mengasumsikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Selanjutnya ada latar belakang berasal dari peristiwa peperangan, yaitu sebagai suatu siasat untuk mengalahkan musuh. Di sini dapat mengenal persyaratan bahwa sholat di awal waktu merupakan perbuatan dianjurkan. Juga disarankan untuk mengambil kesempatan yang 5 sebelum kesempatan itu hilang, karena hadiran 5 peristiwa yang lainnya, yakni sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, longgar sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Jika seorang menjelaskan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.
11 kata zakat secara etimologi berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Hasil dari penelitian ini adalah strategi pendistribusian dana zakat oleh Basnas Kota Mataram menunjukkan bahwa dari beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Basnas Kota Mataram sendiri masih kurang optimal, terutama dalam pemberdayaan mustahik di Kota Mataram. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Basnas Kota Mataram juga sebetulnya telah berupa dengan segala kemampuan yang dimiliki dalam mewujudkan peranan manajemen strategi pendistribusian dana zakat yang dimiliki dengan cara melakukan berbagai sosialisasi dan kerjasama seperti yang telah diuraikan penelitian di atas. Walaupun sebetulnya hasil masih bisa dikatakan belum terlalu nampak dirasakan oleh lapisan masyarakat secara umum di Kota Mataram. Selanjutnya adalah sustainable and communities. Nama artikel adalah Resiliensi Ruang Permukiman Kota dalam Menghadapi Pandemi COVID-19, Jurnal Arsitektur Zonasi Volume 5 nomor 1, dipublish tahun 2020, ditulis 5 Februari 2020, direvisi 11 Januari 2021, dan diterbitkan 1 Februari 2020. Dengan penulis Yusvika Ratri Harmunisa, Rizka Tiara Maharani, dan Wendy Sunaria. Tujuan penelitian untuk menganalisa sistem revilasi pemukiman kota dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Kampung Tangguh Semeru RT 16, Kelurahan Banjarejo, Kota Madiun. Latar belakang pemukiman dalam menghadapi pandemi COVID-19, penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana penelitian berperan dalam proses pembangunan penelitian yang menyesuaikan dengan kondisi studi kasus. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana penelitian berperan dalam pengembangan penelitian yang menyesuaikan dengan kondisi studi kasus. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem resiliensi suatu ruangan pemukiman kota yang terbentuk dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dengan mengetahui sistem tersebut berpeluang dalam menciptakan ruang pemukiman yang aman dan berkelanjutan. Kesimpulan mekanisme resiliensi dibutuhkan oleh pemukiman perkotaan sebagai upaya perlindungan dan pencegahan COVID-19 Semeru. Dengan adanya penerapan program ini diharapkan dapat menciptakan sistem resiliensi agar masyarakat dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 melalui serangkaian metode dan proses pengumpulan data yang telah dilakukan dan diketahui bagaimana karakteristik ketahanan pemukiman dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah responsible consumption and produksi. Desain Narai melalui platform Instagram dan website sebagai media kampanye generasi muda dalam pengurangan sampah di Kota Bekasi dengan volume 2 nomor 1 2022 dengan penulis Sophia Raguan dan Salsa Solia Nafsika. Tujuan penelitian melakukan program Narai guna mengurangi sampah di Kota Bekasi dengan latar belakang permasalahan sampah di Indonesia tidak pernah selesai, bahkan hingga saat ini sampah menjadi persoalan yang cukup serius. Terlebih dalam plastik yang sulit terurai. Dengan hadirnya permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan aksi kampanye yang bisa memberikan kesadaran sehingga timbul aksi peduli bagi semua pihak. Hal itu diantaranya membuat rancangan kampanye berbagai media sosial serta website untuk menumbuhkan rasa peduli dalam menangani permasalahan sampah. Metode penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penulis melakukan observasi untuk mendapatkan data wawancara narasumber serta mengetahui solusi terciptanya rancangan yang tepat pada program Narai sebagai media kampanye pengurangan sampah di Kota Bekasi. Dengan hasil penelitian, 95% menyetujui desain kampanye yang ditawarkan. Dari 33 siswa dan 30 siswa menyatakan bahwa kampanye sampah memiliki urgensi untuk memberikan sebuah kesadaran kepada orang individu. Mereka juga menyatakan bahwa kampanye yang menarik adalah kampanye yang dapat memberikan fakta permasalahan hadir dengan menghadirkan dokumentasi lingkungan yang berdampak, poster yang menarik dengan elemen serta animasi yang tidak membosankan ataupun berupa video edukasi seperti iklan layanan masyarakat maupun membuat video yang disesuaikan oleh tren. Maka dengan hasil pertanyaan terbuka tersebut adalah perancangan program Narai. Kesimpulannya, banyaknya generasi muda yang masih minim akan pengetahuan lingkungan dan pengolahan sampah sehingga diperlukan sebuah kampanye maupun penyebaran informasi edukasi kepada generasi muda mengenai pengolahan sampah ataupun terkait lingkungan. Hadirnya perancangan Narai di 2 platform seperti Instagram, website disertai dengan beragam konten serta berbagai aksi yang memungkinkan masyarakat dan generasi muda dapat ikut bergabung diharapkan dapat menambahkan tingkat kepekaan, kepedulian, serta kesadaran terhadap lingkungan dengan melakukan pengolahan sampah. Selanjutnya ada
Climate Action dengan nama artikel Revitalisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai upaya strategis penanganan dampak perubahan iklim Indonesia dengan Jurnal Legislasi Indonesia volume 6 nomor 1 dipublish tahun 2009 dengan penulis Dadang Hilman. Tujuan penelitian, penulis hanya ingin mengunggah para 149 revitalisasi peraturan perundang-undangan upaya penanganan dampak perubahan iklim Indonesia, pakar dari pemerhati hukum untuk turut memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi bangsa ini, khususnya yang terkait dengan isu yang saat ini sedang sangat dibicarakan oleh banyak orang. Latar belakangnya, dampak perubahan iklim saat ini, terutama peristiwa ekstrim dan bencana terkait iklim semakin dirasakan oleh orang, telah menyebabkan perubahan iklim sekarang bukan hanya sebagai masalah lagi. Itu telah menjadi masalah nyata yang tidak harus ditangani hanya melalui tingkat internasional, melalui pendekatan multilateral sampai tingkat rendah. Tidak hanya instansi terkait lingkungan, tetapi juga seluruh komponen bangsa. Dilihat dari pendekatan top-down, salah satu pendekatan strategis dari panjang langkah jangka menengah adalah revitalisasi dari semua tindakan dan peraturan yang relevan sampai menciptakan produk hukum baru yang tidak hanya dapat diimplementasikan tetapi juga berkontribusi secara signifikan untuk pemecahan masalah serta langkah-langkah antisipatif untuk dapat membantu mengurangi kemungkinan iklim resiko dalam waktu dekat. Metode yang digunakan adalah metodologi setelah diperkenalkan dengan isu permasalahan global dalam perubahan iklim serta dampaknya secara sekilas, bagaimana penanganan di Indonesia, khususnya apa agenda adaptasi yang telah berhasil diformulasikan. Hasil dari pembahasan ini adalah agenda adaptasi perubahan iklim, penanganan masalah perubahan iklim dalam konteks pembangunan membutuhkan manajemen resiko iklim saat ini secara efektif dan pada saat bersamaan juga mampu mengembangkan sistem pengembangan yang tahap terhadap dampak perubahan iklim jangka panjang. Kesimpulannya, dengan kondisi sebagai negara berkembang, kemampuan Indonesia dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim belumlah sebaik negara-negara maju. Golongan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim adalah masyarakat miskin, yang juga merupakan golongan yang paling terkena dampak terhambatnya pembangunan nasional. Strategi nasional menghadapi perubahan iklim juga perlu diarahkan pada pengembangan rekayasa sosial agar masyarakat dapat mengalami perubahan sosial secara terencana, sistematis, dan dapat menyeluruh yang ada memberikan manfaat bagi kelangsungan kehidupan sosial dan ekologi. Selanjutnya, pembahasan live below water dengan judul artikel Pelindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu dan Ikan Pari untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem Laut Indonesia dari Jurnal Ilmiah Hukum Legality volume 24 nomor 2 tahun halaman 224 sampai 235, ditulis pada September 2016 dan diterbitkan pada Februari 2017 dengan penulis Zaka Firman Aditya dan Sohaluddin Al-Fatih. Tujuan penelitian, upaya pemerintah dalam menjaga ekosistem laut dan menjaga kepunahan ikan hiu dan ikan pari semakin kesini populasi mereka semakin terancam punah. Latar belakangnya, populasi ikan hiu dan ikan pari Indonesia terancam mengalami kepunahan berdasarkan temuan WWF Indonesia bahwa setidaknya terdapat 10 juta ekor hiu ditangkap di perairan Indonesia setiap tahunnya untuk keperluan komersial. Sampai saat ini, masih belum ada regulasi dari pemerintah Indonesia yang secara spesifik memberikan pelindungan terhadap kelestarian ikan hiu dan ikan pari di perairan laut Indonesia. Kedua, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yakni upaya represif dan upaya preventif. Metode penelitiannya, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang sangat berat kepada pelaku penangkapan ikan hiu dan ikan pari. Sedangkan preventif dilakukan dengan cara membuat wilayah konservasi ikan hiu dan melalui pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat. Hasil dari pembahasan status pelindungan hukum ikan hiu dan ikan pari dalam regulasi Indonesia dan internasional, upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi perburuan ikan hiu dan ikan pari di Indonesia. Kesimpulannya, masih sedikit regulasi yang memberikan hukum perlindungan hukum pada ikan hiu dan ikan pari. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah upaya represif dan preventif. Represif yang dilakukan melalui penegakan hukum yang memberikan sanksi, dan preventif adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat. Maka pemerintah dapat memberikan sanksi lain berupa sanksi sosial sebagaimana yang telah diterapkan oleh perairan Raja Ampat oleh pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat jika masih banyak masyarakat yang selanjutnya ada live online
Judul artikelnya Konservasi Hutan Mangrove sebagai Ekowisata dari Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan volume 1 tahun 2020 dengan penulis Edi Mulyadi, Oki Hendrianto, dan Nur Fitriani. Tujuan penelitiannya untuk menyusun strategi pengembangan dan pengolahan hutan mangrove di Sungai Wain Balikpapan melalui konsep ekowisata berdasarkan 3 aspek: latar belakang dampak dari peningkatan pembangunan fasilitas dan sarana utilitas di Balikpapan secara tidak langsung, berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan yang meningkat mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau di Balikpapan. Metode penelitian melalui konsep ekowisata berdasarkan 3 aspek, yaitu ada aspek teknis, jenis mangrove, pola, dan teknik penanaman mangrove. Aspek sosial, ada jumlah dan kepadatan penduduk, peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Aspek kelembapan adalah dukungan pemerintah Kota Balikpapan, dukung peraturan perundang-undangan, partisipasi BLH, dan kalangan perguruan tinggi. Hasil dari pembahasan perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan terutama di kawasan Sungai Wain Balikpapan diakibatkan karena pertambahan penduduk yang semakin cepat dan luas. Kawasan yang terbangun mangrove dan laut mencakup area lahan seluas 52,2 ha. Permasalahan utama adalah pengaruh dan tekanan habitat mangrove bersumber dari keinginan manusia untuk mengkonversi areal hutan mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, industri, dan perdagangan, kegiatan-kegiatan komersial maupun pergudangan. Kesimpulan, tingkat kerusakan hutan mangrove semakin bertambah setiap tahunnya dikarenakan pertumbuhan penduduk sebesar 1,34% per tahun dan kepadatan penduduk yang terus meningkat sebesar 3,84% per tahun, sehingga 5% lahan mangrove rusak karena dibangunnya pemukiman, pelabuhan, dan pertambakan. Diverifikasi fungsi hutan mangrove sebagai ekowisata akan berhasil jika penanaman mangrove terus dilakukan sesuai pola penanaman dan teknik penanaman yang baik. Terdapat 4 faktor yang berkontribusi positif terhadap pemeliharaan dan pelestarian hutan mangrove di kawasan Sungai Wain Balikpapan, yaitu kondisi umum hutan mangrove, peran serta kesadaran masyarakat, pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan dukungan. Selanjutnya adalah ada pemberdayaan keadilan kelembapan yang kuat, dengan judul Prinsip dan Penerapan Manajemen Proyek Lingkungan pada Proyek-Proyek di Indonesia dalam rangka mewujudkan Sustainable Development Goals, dengan jurnal Asitsya Ardana volume 11 nomor 1 halaman 56 sampai dengan 69, diterbitkan 19 Juli 2021 dengan penulis Sang Ayu Madera Gita Magatra. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip yang digunakan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan manajemen proyek lingkungan dan pengimplementasian di Indonesia. Dengan latar belakang Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia di Stockholm pada tahun 1902 menjadi bukti nyata permasalahan lingkungan melalui menjadi perhatian dari berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia, manusia tidak dapat terus mengeksploitasi lingkungan untuk sumber daya dan tempat pembuangan limbah. Indonesia bukan satu-satunya negara yang peduli mengenai lingkungan. Sesuai dengan tujuan SDGs, negara-negara yang memandang PBB juga melakukan hal yang sama. Denmark memiliki The Innovation Network for Environmental Technology, yaitu kemitraan yang mendukung proyek yang berhubungan dengan limbah udara, air, dan tanah. Metode penelitian, John Conversal mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses pertahapan yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti, mengumpulkan dan menganalisa data serta membuat penafsiran berdasarkan data yang dianalisa. Penelitian terpuncak pada pelaporan hasil penelitian. Hasil dan pembahasannya, pemerintah melakukan upaya percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi sehingga dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat. Berakibat dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginisiasi pembuatan mekanisme percepatan penyediaan infrastruktur dan penerbitan regulasi terkait sebagai payung hukum yang mengaturnya. Kesimpulannya, manajemen proyek lingkungan mencakup perubahan paradigma dengan cara lingkungan harus dikelola dan ditingkatkan. Selanjutnya adalah kementerian untuk mencapai tujuan. Dengan judul artikel Model Sosial Kemitraan Kelompok Petani di Kawasan Hutan Rarung selama pandemi COVID-19, dengan jurnal Hutan Tropis volume 10 nomor 1 tahun 2022, dengan penulis Pandekomang Suparyana, Adinul Yakin, Amiruddin, Halimatus Sa'diah, dan Sukardi. Tujuan penelitiannya menganalisa peranan model sosial kemitraan kelompok petani di kawasan hutan Rarung selama pandemi COVID-19 dengan latar belakang partisipasi masyarakat dalam kegiatan agroforestry dipengaruhi oleh berbagai faktor internal petani, aspek kinerja
penyuluhan dan dukungan sistem sosial kelompok sehingga modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringan kerja sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan metode penelitian dilakukan di Desa Pemepek, Kecamatan Paringatan, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara pada kelompok tani di kawasan hutan Rarung. Dengan hasil penelitian menunjukkan peranan modal sosial yang sangat baik pada kemitraan kelompok petani di kawasan hutan Rarung selama pandemi COVID-19 yang ada di Desa Pempek, Kecamatan Paringrata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan kesimpulan peranan modal sosial yang sangat baik pada kemitraan kelompok petani di kawasan hutan Rarung selama pandemi COVID-19 yang ada di Desa Pempek, Kecamatan Paringrata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komponen modal sosial difokuskan pada kepercayaan, jaringan sosial, norma sosial, tindakan proaktif, dan reciprocity dengan nilai 85,95% menunjukkan tingginya peranan modal sosial kemitraan kelompok petani di kawasan hutan Rarung selama pandemi COVID-19. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.